Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Konco-konco dari semuanya saja yang kami hormati, hamdan wa syukranillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad yang ke pertemuan yang ke sekian kalinya, yang ketujuh. Alhamdulillah bisa kita laksanakan di dalam Hajah Imaratun ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan yang kami banggakan, marilah kita lanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad. Untuk itu sebelumnya marilah kita tawasul kepada para mu'alif, para guru-guru kita, khususnya mu'alif kitab Nashaikhul Ibad, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jamil abdil mursalin wal auliya wa syuhada wa sholihin wal ulama al muqarrabin, khususan mu'alif badal kitab Nashaikhul Ibad, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani wa jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa masyayikhi wa ulama'ihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wal maqalatu khamisah. Wal maqalatul khamisatu. Wal maqalatu utahi maqalah al khamisatu kang kaping 5. An Usmana iku kacita saking Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Hamud dunya dzulmatun fil qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Jadi makalah yang kelima ini adalah asarus sahabah, dawuh dari sahabat, yakni sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Beliau termasuk Amirul Mukminin. Beliau termasuk Dzun Nurain karena menikah dengan dua putri Rasul, maka diberi predikat Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Ini adalah Utsman bin Affan, dan beliau adalah salah satu yang dinas oleh Rasul termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ini adalah Utsman bin Affan, karena suatu saat Rasul itu ada di kebunnya seorang sahabat, kemudian pintu kebun ini ditutup. Ketika ada orang yang akan masuk, maka harus melewati satpam yang pemilik kebun ini. Kemudian yang pertama adalah Abu Bakar masuk. Kemudian Abu Bakar ini setelah Abu Bakar ini masuk, Rasul mengatakan min ahlil jannah. Kemudian gantian yang kedua adalah Umar. Kemudian Umar min ahlil jannah. Kemudian Utsman. Kemudian Utsman ini adalah min ahlil jannah. Ini adalah kelebihan daripada Sayyidina Utsman, dan satu-satunya sahabat yang suatu saat didekati oleh Rasulullah, langsung ditepuk di pundaknya
Utsman kemudian diberi wasiat oleh Rasul, kamu jangan sekali-kali meletakkan baju kebesaranmu karena baju kebesaranmu akan mendampingiku. Maksudnya apa? Rasul sudah mengetahui kalau Utsman itu besok akan meninggal dalam posisi dibunuh, dan dibunuhnya Utsman ini adalah min syuhadailah, maka akan menemani Rasul. Ini sahabat Utsman, sahabat Utsman. Kemudian sahabat Utsman memberikan statement, hamud dunya dzulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Khawatir memikirkan dunia itu akan membuat hati menjadi gelap. Jadi ketika kita itu khawatir memikirkan tentang dunia, dunia itu ya macam-macam. Ada harta, ada tahta, ada keluarga. Ini adalah dunia. Khawatir memikirkan dunia ini akan menjadikan hati kita itu gelap. Wahamul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan kita itu khawatir memikirkan kondisi akhirat kita, itu adalah menjadikan hati kita itu akan bercahaya, akan ada nur di hati kita. Maka statement daripada Abu Bakar bahwasanya man dakhalal qabra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila safinatin, itu artinya juga orang yang berani masuk kubur tanpa memiliki modal, itu ibarat orang yang lewat lautan tanpa perahu. Ini kemudian ditambahi dengan statementnya Sayyidina Utsman, orang yang khawatir memikirkan dunia ini akan membuat hati menjadi gelap. Jadi kita itu boleh mencari harta, bahkan bisa menjadi wajib, akan tapi jangan sampai khawatir tentang harta. Engkau kalau saya nanti tidak kerja bagaimana, terus nanti keturunan saya bagaimana. Ini namanya hamud dunya. Maka yang terjadi bukan justru hati kita itu akan bersinar, tapi justru hati kita akan gelap. Termasuk memikirkan keluarga. Nanti kalau saya tidak seperti ini, anak saya bagaimana, suami saya bagaimana, istri saya bagaimana. Itu justru akan menjadikan hati kita itu akan peteng, gelap. Maka ketika ada masalah, masalah di anak, masalah di keluarga, masalah di harta, ya udah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gusti, wong bojo iki saking panjenengan niki badhe jenengan pundhut ya monggo. Anak niki memang anak itu titipan saking panjenengan, badhe jenengan pundhut ya monggo. Sebab kalau kita khawatir nanti anak saya bagaimana, keluarga saya bagaimana, harta saya bagaimana, jabatan saya bagaimana, ini justru akan menjadikan hati kita itu akan galau. Hati kita itu akan selalu prihatin, selalu susah. Karena apa? Dulmah, ada cahaya yang tertutup di hati kita. Tapi wahamul akhirah nurun fil qalbi. Ketika kita itu khawatir kondisi akhirat, ya apa ya, ibadahku masih seperti ini, bekal saya masih seperti ini justru akan menjadikan nur fil qalb. Maka di sini diterangkan ay al husnu fil umuri al muta'alliqah bidunya, yakni prihatin, susah di dalam perkara-perkara yang hubungannya dengan dunia, soro mudliman fil qalbi. Maka orang tersebut akan menjadi gelap hatinya itu. Hatinya tidak akan bisa bercahaya, hatinya tidak akan bisa menuntun. Wal hisnu fil umuri al muta'alliqah bil akhirah, sedangkan prihatin, susah memikirkan sesuatu yang hubungannya dengan akhirat, soro munawwiron lil qalbi, maka ini akan menjadikan hati kita itu akan menjadi bercahaya, menemukan jalannya. Maka mu'alif kemudian berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmana. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini lebih besar keprihatinan saya, mengalahkan keprihatinan saya kepada akhirat. Dan janganlah
wala mablagha ilmana, dan jangan engkau jadikan ilmu ini tidak sampai kepada akhirat. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Kesimpulan daripada makalah Sayyidina Utsman ini adalah kita boleh bahkan menjadi wajib berinteraksi di dunia ini atau mencari dunia ini, kita hukumnya adalah diperbolehkan, tapi khawatir terhadap isi dunia ini juga. Maka kita itu sebetulnya orang oleh begitu khawatir. Indonesia ki kok kepriwe ya? NU ki kok kepriwe ya? Ini berarti secara tidak langsung menduakan Allah. Dalam arti apa? Semua yang menentukan itu adalah Allah, maka kita hanya sebatas untuk beramal atau menjalankan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Akan tetapi kita mengkhawatirkan sesuatu ini tidak diperbolehkan. Saya mungkin, ya. Tapi ya sebagai manusia bohong kalau tidak punya rasa khawatir, punya ketakutan. Pasti punya, hanya mungkin menyikapinya barangkali. Karena saya yakin lah manusia itu sama gitu. Ketika misalnya kita kehilangan apa ya sedih, ya khawatir, ya apalah gitu. Nah mungkin menyikapinya yang dimaksud. Betul. Maka begini, orang itu ada batasan diperbolehkannya prihatin, ada batasan diperbolehkannya nangis. Contoh ya, hadis yang mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan meratapi orang yang meninggal, itu ada catatannya. Rasul saja ketika ditinggal oleh Ibrahim, putra Rasul satu lakinya, ini menangis. Lah, setelah menangis itu sahabat tanya, ya Rasul dulu pernah mengatakan bahwasanya ketika ada keluarga, ketika ada anak, ketika ada istri atau suami meninggal, katanya tidak diperbolehkan. Akhirnya Rasul itu memberikan jawaban adalah, saya menangis ini itu karena saya apa bahasane? Bahasane nak tenggene kitab itu hammi, jadi susahku iki krono nikmate Gusti Allah. Maksudnya apa? Orang diberi sifat susah itu adalah nikmat. Akan tetapi Nabi itu langsung menambahi, akan tetapi apa yang saya lakukan ini tetap akan saya kembalikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Kita prihatin itu boleh, tapi jangan sampai keprihatinan kita itu akhirnya menduakan Allah. Menduakannya itu apa? Iki kok jelas, nak aku ora sampai seperti ini, ki anakku ora bisa seperti ini. Iki kok aku nak ora seperti ini, istriku tidak akan bisa bahagia. Ini berarti kan seolah-olah yang menjadikan kebahagiaan anak atau kebahagiaan istri ini adalah dirinya, ikhtiar kita. Padahal itu bukan. Kita itu bekerja, kita itu berusaha, itu hanya menggugurkan sebuah kewajiban kita, yang mana adalah kita itu disuruh untuk berikhtiar. Tingkat tinggi gitu. Ya sebetulnya bukan tingkat tinggi, sebetulnya, tapi tataran kita itu memang harus didasari dengan itu. Mau tidak mau itu harus kita. Ya coba aja. Nak tenggene kitab hikam nih, kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu, orang itu kalau susah berarti ada dosa yang dilakukan. Jadi orang itu ketika susah itu jelas akan ada maksiat atau dosa yang dilakukan. Akan ada atau karena susah apa? Karena ada dosa apa nantinya? Ya jelas susah yang hubungannya dunia. Makanya di sini adalah hamud dunya dzulmatun. Tapi kalau susah yang hubungannya, aduh, kepriwe ya aku ora iso, ora bisa. Aku ora bisa ngibadah, aku ora bisa. Ini bahagia tapi juga kadang tampak susah. Berarti saya ini masih ada maksiat, dosa-dosa yang ada. Ya,
Jadi begini, ya. Kita itu memang harus belaka suta dengan diri kita. Kalau dengan orang lain kita sulit. Kita itu akan nyun sewu, awakmu iki isin di maksiat. Kita akan mengatakan iya itu akan sulit. Tetapi coba kesusahan yang kita alami ini kita telusuri sendiri. Nanti satu titik, oh iya ternyata ada celah satu ini yang masih saya langgar. Itu yang tahu persis ada diri kita, tidak orang lain. Pelanggaran seperti Apapun nanti, ya, apapun kesusahan yang hubungannya dengan dunia, itu jelas nanti akan ada kemaksiatan yang entah itu sengaja atau tidak, kita sadari atau tidak. Setelah kita review, itu ada sebuah pelanggaran yang kita lakukan. Efek dari ini, Bos, mencari solusi dengan jalan pintas sebenarnya. Ya apapun, ya, apapun ini yang harus kita muhasabai. kayaknya keduduran kita. Ya orang keduduran. Ini kan menjadi gini lah. Ini jadi tenang. Ini kan menjadi rem buat kita. Jadi kita itu silahkan senang juga oke, susah juga oke. Tapi begitu kita susah, kalau kita ingat, oh iya ya, susah kebablasan irawih ternyata. Hamudunya dulmatun fil qalbi. Jadi aku nak terlarut ini, masalah ini saya jalani terus. Ini terlarut dengan ini. Oh ini berarti saya pelanggaran ini. Tidak akan ada solusi. Berarti ngalir saja kan? Ya udah. Gitu. Setelah itu kita pahami dan kita sadari di pasrahne. Gusti, kula mboten mampu niki pun kula pasrahkan jenengan. Itu nanti akan menjadi enteng. Tetapi nak dipikir, nggih, prihatin itu kan mikir. Ngenes apa bahasanya? Utang kan orang kudu dipikir. Orang kudu dipikir. Utangnya kudu disaur, orang kudu dipikir gitu loh. Sopo sing kudu mikir? Kudu disaur, orang kudu dipikir. Pikir tok ora disaur pada bae. Iki keprimen kayak gue. Gitu ya. Gua tadi ketemu koron Pokoknya sing status gorin. Nah itu. Orang tahu susah iki. Nggih, ketoke tapi. Dipasrahkan pada Allah. Kalau disita apa urusannya Allah. Susahnya harus dibagi. Disita ya urusannya Gusti Allah, Bang. Persine dunia dengan akhirat ini yaitu bertolak belakang kan. Ibaratkan air dengan minyak. Dan pertanyaan di sini artinya setelah saya amati berarti dunia ini tidak usah dipikirkan karena sudah ada yang menjamin kan bosnya. Sedangkan akhirat tidak ada bisa yang menjamin kecuali dengan ridho Allah. Ikhtiar kita. Iya, Dunia ya dipikirkan. iya. Ya dipikirkan hanya untuk sekiranya dunia ini menjadi ibadah kan begitu kan. Makanya kalau kata-kata mazru'ah, mazru'atul akhirat, itu berarti kan dunia ini hanya sekedar untuk bercocok. Kita itu tidak boleh menentukan hasil. Lah orang prihatin itu karena menentukan hasil. Memaksakan kan. Anak dening anakku tak kuliah, dening ora sukses loh. Menentukan hasil ini. Ciri-ciri Gusti Allah. Nah, itu kan salah. Padahal Pak dunia itu adalah mazro'ah, tempat kita untuk lah ini. Maka saya itu kemarin ngaji itu diprotes, ngaji di perumahan Kalibagor itu. Bapak-bapak itu kalau sudah pensiun itu sudah rambu-rambu dari Allah. Jangan kok pensiun mikir nandur duren, bingung golek kebun ditandur. Iku jenenge orang menikmati pensiun. Jenengan pensiun itu untuk ibadah. Wis di-stop karo Gusti Allah. Karena umur itu kan dibatasi. Umru umati haula umri. Umurnya umurnya umatku itu kan haula umri. Baina sitin ila sab'in, 60 sampai 70. Pensiun berapa? Bonus 60 lah ini. Jadi ini kan sudah sesuai. Jadi kalau sudah 60 itu luwes rambu-rambu. Maka apa? Zadahmu sudah siap apa belum? Sangune wis cukup apa urung? Diwehi kesempatan untuk pensiun nggo nambahi ibadah. Nah, itu umur 60 untuk yang pensiun sing kaya aku ora pensiun primen, Gus.
Iku Ya kudu model ya wae. jenenge pensiun dini. Kan biyen kok pensiun wae. Disyukuri wong jenengan ora tahu anu sih ila hadrati Sayyidina siapa wingi? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan Ya itu yang enggak umarong embecora gajian aku kan. biasa tak usulne wong karo yayai. Selamat ya. Selamat jadi ketua MPC ya. Kelalen gitu. Secara tidak langsung Iya. di sini ini apa namanya maqalatul khamisah ini mengajarkan kita secara tawakal berarti. Nah, bahwa hasbuh. Betul, nggih. Kita itu supaya ya tawakal fid dunya. Tawakal fid Tapi dunya. tidak boleh tawakal fil akhirat. akhirat. Maka kan kalau di dalam kitab Arba Rosail kan undur ma fauqahu fid dunya wandur man dunahu fil akhirah. Lihatlah orang di atasmu di bawahmu di dalam masalah dunia dan lihatlah orang di atasmu di dalam urusan akhirat. Kita itu kalau memandang orang di atas kita di dalam urusan dunia ya tidak akan bisa orang menjadi bersyukur. Sekarang lihat tahun. Lah ini lah wong duwene PCE kok rasa nyawang Pak Jero. rasanya harir itu tidak akan bersyukur Anda. Itu lho. Jadi ya nyawang sing kelase apa Ji? Supra. Jadi akan bersyukur. Carrier kepengen belum pecetik. Bisa goncengan sih. Kalau itu tentang fungsi, Ji. Iya, tapi sanes PC abang loh ya, PC putih loh itu. Saya sudah punya 2 PC. Oh iya. Satu hadiah alhamdulillah. Oke. Oke. Hadiah itu dari bank. Bang Tohir. Hadiah bukan pecetik. PCMU. Tapi nggak bisa naik ya. Gua sana kira isi numpak motor ya. Oh, zaman Pembalap. Pembalap. Pembalap itu. Belum tahu. Ya kapan-kapan touring, Bu. Touring tadabur alam. Bahasanya tak ada Pakai guru. moge. Uji coba yang dekat dulu ya. Uji coba yang dekat-dekat dulu. Iya. Di apa? Mengajak Cipendok. Jangan mengacak cancel untuk dulu. Enggak kalau kan bisa adaptasi.